dulu kan. Nungguin ya. Yang aku pelajar Islam bilang saya. Kita mau lihat ya. Kira-kira siapa yang paling semangka? Semangat. Kira-kira siapa yang paling semangat? Laki-laki atau perempuan? Pada semangat itu suaranya kuat, sulungnya mantap, sampai lampunya jatuh. Yang aku belajar Islam bilang saya. Yang aku belajar Islam bilang saya. Yang aku belajar Islam semua ada di sini. Yang aku belajar Islam bilang saya. Yang aku belajar pintar bilang saya. Yang aku belajar pintar bilang saya. Yang aku belajar pintar semua ada di sini. Yang aku belajar pintar bilang saya. Yang aku belajar hebat bilang saya. Yang aku belajar hebat bilang saya. Yang aku belajar hebat semua ada di situ. Yang aku belajar hebat bilang saya. Yang aku cinta Allah teriak takbir. Allah Akbar. Baik, kita pulang. Kita ulang. Yang aku cinta Allah teriak takbir. Allah Akbar. Yang aku cinta Allah teriak takbir. Yang aku cinta Allah semua ada neng-neng. Yang aku cinta Allah teriak takbir. Yang lagi bahagia bilang wow. Yang lagi bahagia bilang wow. Banyak masalah. Bukan, banyak masalah. Isinya belum jebol. Yang lagi bahagia semua ada di. Yang lagi bahagia semua ada di. Ada di. Yang lagi bahagia bilang wow. Coba kita tes takdirnya. Siapa yang semangka? Siapa kira? Ini bisa ditanya nggak bisa? Kita tes siapa takdir yang paling kuat kira-kira? Yang laki-laki atau perempuan kira-kira yang kuat ya? Coba tanya perempuan. Yang perempuan yang sebelah atau laki-laki? Coba kita tes yang laki-laki dulu. Kita tes yang laki-laki dulu. Iya, laki-laki dulu ya. Tes lagi. Coba laki-laki. Yang aku cinta Allah semua ada di sini. Yang aku cinta Allah semua takbir. Laki-laki. Itu nggak boleh teriak gitu di masjid. Itu namanya kerusuhan.
Laki-laki nilainya Ustaz kasih 20. Coba perempuan yang ngaku cinta Allah semua ada di sini. Yang ngaku cinta Allah semua takbir. Perempuan nilainya 40. Alhamdulillah. Laki-laki 50. Tapi kan semua laki-laki yang ngaku cinta Allah semuanya laki-laki. Yang ngaku cinta Allah laki-laki takbir. Sampai takbir. Sampai. Dibilang apa-apa Mas ya. Dibilang anak-anak kayak apa-apa. Takbir semangat apa? Coba takbir Mas. Jalan laki-laki SMP takbir. Angkat tangan takbir. Laki-laki nilainya 60. Tapi kalian lebih semangat. Kalau dapat kenikmatan ucapkan alhamdulillah. Tapi kalian lebih semangat perempuan. Yang ngaku cinta Allah semua ada di sini. Yang ngaku cinta Allah semua takbir. Mantap semangatnya. 80. Ustaz akan kasih nilai 100 untuk laki-laki. Ustaz akan kasih nilai 100 untuk perempuan. Karena 100 bukan punya laki-laki, bukan punya perempuan, tapi punya kita semuanya. Coba semuanya SDIT dan CPIT amanah. Yang ngaku cinta Allah semua ada di. Yang ngaku cinta Allah semua takbir. Yang mengaku cinta Allah duduk rapi. Yang cinta Rasulullah semua diam. Ustaz suka dengan anak yang duduk rapi dan dia diam. Kecuali nanti pas Ustaz kasih jamu ya kan, boleh ketawa, tapi jangan kesurupan. Ustaz lupa dulu lah. Buah durian, buah durian. Buah semangka, buah rambutan. Itulah buah-buahan. Buah-buahan. Oh, patut lagi tuh. Salah, itu patut. Ya, patut. Makan bubur sum-sum pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz ucapkan salam itu dijawab dong. Dijawab. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Sorry. Jalan-jalan ke Sumatera Barat. Yang bilang cakep bersadakan makin cakep. Yang nggak bilang cakep semoga tetap cakep. Jalan-jalan ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat, nyoba jalan kaki. Capek. Salam tadi jawab kurang semangat. Gue ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cinta dengan Allah duduk rapi, yang cinta Rasulullah semua diam, yang cinta dengan Islam, yang cinta dengan Quran, yang cinta orang tua semua tertib. Ustaz tanya, siapa ada ustaz di sini yang cinta kepada Allah? Angkat tangan kanan yang tinggi, katakan saya. Itu saja, tinggi salam. Yang cinta Rasulullah di sini, angkat tangan kanan tinggi, katakan saya. Yang cinta dengan Islam, cinta dengan Quran, yang cinta orang tua, yang cinta dengan guru-guru, yang sayang dengan adik, kakak, abang, nenek, kakek, teman-teman semua, yang pengen jadi anak soleh-soleha, yang pengen kalau sudah besar dia menjadi orang kaya tapi dermawan, yang pengen kalau dia sudah besar nanti terkabul cita-citanya mau jadi apa aja terserah, yang penting rajin sholat dan mengaji, yang pengen hidupnya bahagia, yang pengen belajarnya sukses, yang pengen masuk surga, yang pengen masuk God. Astagfirullahaladzim. Saya tidak masuk mana. Masuk God tahu. Kenapa menjadi gurunya begini? Astagfirullahaladzim. Yang cinta dengan Allah duduk rapi, yang cinta Rasulullah semua diam, yang cinta dengan Islam, yang cinta dengan Quran, yang sayang orang tua semua tertib. Alhamdulillah. Alladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma qataha min ilmik wa qataha bi kalamik wa asl kitabik. Wa dhamma sadatina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Presiden Indonesia yang hadir. Ada diundang. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru yang hadir. Ada diundang, Pak. Yang wali kota sekarang nggak ada, tapi ini semuanya calon wali kota Pekanbaru. Amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Kemudian Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ustadz-ustadzah, para guru, asatidz, karyawan tata usaha, security, cleaning service, ibu-ibu kantin, nyamu-nyamu, sebut-sebut yang ada di sini. Yang tentunya juga anak-anak ustadz yang ustadz sayangi dan yang menyayangi ustadz, ustadz cintai dan yang mencintai ustadz. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur.
Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tes jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kita bersyukur masih hidup. Siapa yang masih hidup angkat tangan kanan tinggi katakan saya. Anak Ustaz yang cinta dengan Allah menorati, yang cinta Rasulullah semua diam. Hidup hari ini, semua orang tidak tahu apakah dia tetap hidup hari ini atau jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir baginya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa la ilaha. Terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah, pas tadi bangun pagi, tidur ya. Bangun pagi. Kira-kira bangun pagi ini aku di mana ya, guys? Pegang mata. Alhamdulillah masih di kamar. Tengok kanan, tengok kiri, alhamdulillah masih ketemu gaek orang tua. Tengok kanan kiri masih ketemu abang, kakak, adik, keluarga di rumah. Masih ketemu tas sekolahnya, baju seragamnya. Alhamdulillah. Atau bisa jadi tadi pagi pas anak otak semuanya lagi tidur, kamu bangun nih. Guys, kira-kira saya gimana ya? Buka mata. Kok gelap? Mati lampu. Tadi malam pas tidur tengok kanan kiri dinding rumah. Pas dia bangun kok tanah. Tadi malam pas dia tidur dia pakai baju tidur atau pakai baju ketika dia tidur. Pas dia tengok ke bawah kok putih lah. Tadi malam dia tidur ketangkal. Ada sampai pusat tenggorok. Tapi pas dia bangun, nggak bisa gerak. Ikat kaki, ikat tangan, ikat leher. Rupanya tadi pagi ternyata kita sudah meninggal. Rupanya tadi malam rumah kita karena hujan lebat jatuh pohon jengkol. Lagi terjadi kenapa? Mati tadi pagi. Maka kok besar ini? Semua kita di sini tidak tahu apakah hari ini hari yang akan berlanjut terus atau jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir anak Ustaz hidup di dunia ini. Jangan amin. Ini siapa yang tadi pagi bagi orang tua yang masih hidup, yang tadi pagi ketika dia berangkat ke sekolah dia sudah salam dan cium tangan mama bapaknya. Ayah. Turunkan. Bisa jadi pagi tadi ketika kita menciumi tangan mama dan papa kita, bisa jadi itu adalah ciuman terakhir yang kita berikan baginya. Kita tidak tahu. Pagi ini kita duduk di masjid yang mulia yang berkah ini, kita tertawa, kita makan bersama, bermain dengan teman kita. Ternyata tanpa kita sadari, ternyata di rumah saat ibu kita sedang masak untuk makan siang nanti karena anaknya mau pulang sekolah, ternyata kompor gas meledak, rumah terbakar. Atau bisa jadi ketika kita duduk enak sekolah sini, ketawa sama teman, makan bersama, jajan bareng, ternyata ketika ayah kita di kantor, ketika dia akan pulang ke rumah, motor terpeleset masuk dalam rumah, dilindas kepalanya oleh truk, meninggal. Bisa jadi. Artinya kalau kita hidup hari ini, maka khawatirlah dengan diri kita, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kepada kita.
Maka yang harus kita lakukan adalah pastikan kita menjadi anak yang baik. Siap jadi anak yang baik? Siap. Siap jadi anak soleh-soleha? Siap. Siap jadi anak yang rajin belajar? Siap. Rajin beribadah? Siap. Siap jadi anak yang rajin baca Quran? Siap. Siap jadi anak yang rajin sholat? Siap. Siap jadi anak yang dia sayang sama teman-teman dan guru serta orang tuanya? Siap. Siap jadi anak yang ganteng? Siap. Siap jadi anak yang cantik? Siap. Siap jadi anak yang tegak lurus jengkol? Kita doakan untuk orang tua kita, mudah-mudahan mereka selalu sehat. Amin. Amin. Mari kita doakan mudah-mudahan ustaz-ustazah kita, guru-guru kita selalu sehat walafiat. Amin. Kita doakan kalau ada diri kita yang hari ini sakit, kakak, abang, adik, keluarga sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Kita doakan kalau ada di antara kita, terutama guru-guru kita yang sedang dalam masalah, dalam musibah dan kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi bagi dirinya. Amin. Kita doakan kalau ada anak ustaz yang banyak utang, ustaz-ustaz yang banyak utang, terutama anak ustaz yang utang di kantin. Oh ya, jajannya hilang terus, boleh utang bakwan satu. Yang belum lunas hutangnya, semoga Allah berikan kemudahan sehingga lunas hutangnya. Amin. Kita doakan juga kalau ada orang yang minjam duit ke kita. Pernah Ustaz minjamkan uang kepada teman? Pernah Ustaz minjamkan uang pada teman, pada orang lain? Boleh. Kita doakan kalau ada orang minjam uang ke kita, semoga segera Allah lunaskan. Amin. Kita doakan juga nih kepada untuk ustaz-ustazah kita yang belum nikah. Ada guru-guru kita belum nikah? Kita doakan semoga di tahun 2022 ini boleh. Iya, bisa satu kelas, alhamdulillah. Besok bisa satu orang aja ya, pakai wifi. Ya kalau dulunya aja ya. Kita nambah pipis. Dia minta pipis, kita nambah pipis. Aduh. Oh udah. Nah, tolong ustazah dikendalikan para pemimpin negara ini. Kita doakan ustaz-ustazahnya yang belum nikah, semoga segera Allah berikan jodoh. Amin. Kita doakan juga kepada ustaz-ustazahnya yang gajinya rendah, kita doakan semoga segera naik gaji. Amin. Kita doakan juga bagi ustazah yang sudah nikah tapi belum punya anak, semoga segera dapat anak soleh-soleh. Amin. Yang sudah punya anak, ustazah kita semoga segera Allah tambah anaknya. Amin. Dan yang sudah punya istri, kita semoga ditambah sehat istrinya. Amin ya rabbal alamin. Yang aku cinta Allah dodo rapi, yang cinta Rasulullah semua diam. Ustaz suka dengan anak yang duduk rapi dan diam. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustaz bertanya, jawabannya pelan aja. Pernah nggak anak Ustaz ketemu Rasulullah? Belum. Sekarang Ustaz tanya, cinta nggak anak Ustaz semua dengan Rasulullah? Cinta. Sekarang Ustaz tanya. Sekarang. Rindukah anak Ustaz dengan Rasulullah? Rindu. Anak Ustaz, sesungguhnya rindunya Rasulullah kepada kita ternyata lebih besar dari rindunya kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia sama seperti kita. Dia bisa lapar juga, tapi Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah itu sedikit makannya, kalau kita dikit-dikit makan, ya kan? Jadi bagi dan berapa, cuma 8 makan sebelah lagi ini makan lilas. Rasulullah tuh hidup sama gurunya. Sekali lagi saya kasih 1 juta. Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Rasulullah itu juga ngantuk, tapi Rasulullah itu tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur, di malam tidur. Bangun subuh, sholat, tidur. Amin.
Yang ini itu kan. Kalau masih sholat kelas. Itu lah. Ini. Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Dia butuh istirahat, dia butuh santai, dia butuh liburan. Tapi Rasulullah itu tak terpikirkan dan tidak ada waktu sama seperti kita. Teman Ustaz, libur sekolahnya dia apa? Minggu. Sabtu dan Ahad liburnya. Rasulullah itu kan tidak ada liburnya doang. Sahabat tuh hari ini kita libur perang. Oke, semuanya jalan-jalan ke waterboom. Nggak ada. Bahkan Rasulullah itu sampai bengkak kakinya. Karena apa? Karena begitu panjang rakaat sholatnya, yang begitu banyak rakaatnya. Selesai assalamualaikum, tegak lagi. Malam hari tahajud, Allahu Akbar, assalamualaikum, selesai, tegak lagi. Bengkak kakinya sampai istrinya nanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau kan Rasulullah, Allah jamin engkau masuk surga, satu. Yang kedua, Allah jamin dosamu diampuni. Yang dulu sekarang katakan, kenapa juga masih sholat? Coba Ustaz. Rasulullah itu ya, MSD. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dosanya nggak ada Rasulullah itu. Tapi dia panjang sholatnya, lama sholatnya, ulang-ulang sholatnya. Rasulullah habis isya itu dia tidur sebentar. Dia bangun, dia setahajud sampai subuh. Lama sholat, bengkak kaki. Coba bayangkan, Rasulullah saja yang dijamin masuk surga dan dosanya diampuni, paling banyak sholatnya. Kitanya, bro, brother, sister, kita ini saja tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin dosanya diampuni. Astagfirullah, pengen pula dia masuk surga, tapi amalannya neraka. Astagfirullah. Dia pengen masuk surga, tapi sholat enggak. Kita ingin masuk surga, tapi ngaji enggak mau. Kita pengen masuk surga, tapi amalannya pekerjaan neraka. Suka bohong, suka nyuri, jahatin teman, sampai teman menangis. Pas pulang sekolah, bunyi bel, alhamdulillah pulang. Lemah, mana sepatu awak? Cari sepatu dia, sepatu tidak ada sepatu. Rupanya temannya di ujung sana ini. Rupanya sepatunya disondok sama temannya. Astagfirullah, disembunyi sama temannya. Orang sepatu baru dia hilang. Tapi aku dasar bagi-bagi. Temannya nangis karena sepatunya hilang. Temannya ketawa. Sepatunya hilang. Maka kata setan, ayo sikat lah, sikat, jangan jujur. Jadi ketawa lucu kan? Itu juga ya setan tuh. Kawan setan ya. Katanya jika Rasulullah ingin masuk surga, tapi sering menyembunyi sepatu atau sendal teman. Sering buat guru marah. Disuruh sekolah, tapi marah di sekolah, nggak belajarnya. Nilainya rendah. Kalau anak yang cinta Rasulullah, anak yang pengen masuk surga, belajarnya sungguh-sungguh. Siap belajar sungguh-sungguh, siap? Kalau anak yang cinta Rasulullah itu, yang pengen masuk surga itu adalah anak yang dia itu rajin beribadahnya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan kita. Sekarang saya tanya, siapa nasihat di sini? Tolong bubur, jujur. Yang orang tuanya, ayah atau ibunya yang sudah meninggal dunia dari sini katakan. Siapa yang ayahnya, yang ibunya sudah meninggal dunia katakan. Oke, turunkan sedikit. Yang ayah ibunya masih hidup sampai sekarang katakan.
Ini yang angkat tangan masih tidak juga. Bang, dapat di mana? Angkat tangan. Nah, turunkan. Berarti anak Ustaz ayah ibunya masih hidup. Alhamdulillah. Yang sudah meninggal kita doakan semoga Allah mudahkan Ustaz di tubuhnya. Amin. Ayah ibu teman-teman kita sudah meninggal semoga diterima amal solehnya. Amin. Yang pun dosa-dosanya. Amin. Dikasih nikmat kubur. Amin. Semoga nanti bertemu dengan mereka dan kita semua surga. Amin. Hai. Kalau saya tanya halo, jawabnya hai. Halo. Kurang semangat. Halo. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Hai. Halo. 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 Hai hai. Hai halo. Hai halo. Hai 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 halo. 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 Hai. Nabi Muhammad SAW. Kalau Ustaz lihat tadi banyak angkat tangan ayah ibunya masih hidup. Alhamdulillah. Kalian Nabi nak? Kalian Rasul nak? Kenapa ayah ibu kalian masih hidup? Dengar ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dia Nabi, dia Rasul, tapi dia tidak mendapatkan nikmat ayah ketika dia lahir yang kita dapatkan. Enak anak Ustaz itu. Kalian SMP-nya enak kalian. Ayah kalian masih hidup. Rasulullah harusnya Rasulullah itu dialah yang paling berhak pertama kali. Ayah itu masih hidup. Tapi ternyata ayahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berada di perut mamanya. Tahu enggak kenapa ayah Rasulullah meninggal dunia? Betul, ayahnya sakit. Tapi sakitnya karena kenapa? Sakitnya karena Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Rasulullah, dia kecapean. Dia seorang pedagang, dia capek jualan untuk menghidupi istrinya dan anaknya mau lahir. Ustaz kasih tahu, ternyata memang seperti itulah nasib seorang ayah. Ayah kita itu kalau ada ayah antum yang meninggal, anak ayah Ustaz yang meninggal karena kecelakaan, bak motor kerja, itu karena dia kecapean, ngantuk ya, tidak sengaja dia nabrak mobil, nabrak tiang, tabrak orang. Ustaz kasih tahu, ternyata banyak seorang ayah itu yang dia meninggal gara-gara siapa? Gara-gara istrinya. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya yang menjadi pembunuh bagi suami dan ayahnya secara perlahan-lahan tanpa mereka sadari. Apa itu? Ketika seorang ayah sering marah-marah. Karena apa? Karena kenakalan anaknya. Ketika seorang suami sering marah-marah karena karena ketidakpatuhan istrinya, maka ternyata darahnya naik sampai ke otak, darah naik seberapa pecah, mulut darahnya disetrum, kalau setrum gara-gara lagi. Ustaz, selain Ustaz sebagai seorang dai yang ceramah dan ikut dakwah sana sini, Ustaz juga seorang peruqyah. Tahu ruqyah? Tahu. Ustaz menangani P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Kalau Ustaz lihat di sini guru-gurunya ini nggak perlu diruqyah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak perlu diruqyah, perlunya diruqyah. Karena lagi nggak, jadi malah Ustaz nggak ada duit. Banyak seorang ayah hari ini dia stroke. Kemarin Ustaz baru ruqyah di mana? Di dekat Alamaya. Ada Ustaz lagi ruqyah dekat Kubang. Kemarin dia di Rumbai. Banyak orang laki-laki atau seorang ayah itu stroke. Ternyata stroke itu dia tidak datang itu aja tiba-tiba stroke. Ternyata itu semua dikarenakan darahnya itu sering naik. Ternyata gara-gara apa? Gara-gara tidak kuat dalam mengurus kehidupannya sendiri. Dikarenakan dia punya istri yang pelawan, dia punya anak yang selalu buat dia kecewa. Ayah pun memang jarang menangis, tapi hatinya sering berat, tersakiti. Ustaz mau tanya,
Siapa di sini anak Ustaz yang pernah kena marah sama ayah? Yang pernah kena cubit? Pernah kena pukul? Ada pernah diusir sama ayah? Pergi aja kalau sini, asal di rumah itu. Ada pernah kena itu? Ustaz kasih tahu, kalau ada ayah kita seperti itu, dia nggak benci dengan kita, dia sayang dengan kita, tapi dia stres kepalanya, sesak dadanya. Gara-gara apa? Duitnya nggak ada, utangnya banyak, terus kebutuhan anaknya juga banyak. Malah sampai di sekolah anaknya bukan belajar, tapi dia main-main. Tapi mungkin ada seorang ayah dipanggil ke sekolah gara-gara apa? Gara-gara anaknya cabut dari sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya kelahi sama temannya, sampai temannya berdarah. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya tak kerjakan PR terus-terusan. Datang ke sekolah, datangnya ke sekolah tapi datang tempat lain, online misalnya. Dikasih jajan sama ayahnya, beras keringat, banting tulang, bercucuran darah, dia cari uang. Ternyata uang yang dikasih jajan untuk anaknya bukan untuk jajan di sekolah, dia beli rokok. Ada sampai dia beli narkoba. Ada sampai dia pergi ke plesetan. Kita beruntung ayah kita masih hidup. Nabi itu ayahnya sudah meninggal. Yang aku cinta Allah ridho Rabi, yang cinta Rasulullah semua dia, yang cinta dengan Islam, yang cinta dengan Quran, yang cinta orang tua semua ketik. Kalau ada ayah kita yang marah-marah sama kita, itu sebenarnya dia sudah stres, sudah pusing palanya menghadapi hidup ini. Anak Ustaz tahunya apa? Pulang sekolah, datang ayah kita. Kenapa dek? Kenapa bang? Kenapa kak? Kenapa anak ayah? Iya ya, tas saya putus. Stres saya kita, uang nggak ada. Akhirnya dipinjam ke teman bro, ya ada uang 100-200 ribu. Untuk apa? Tas anak saya putus. Dia nggak bisa pakai lagi sompek. Akhirnya dia beli tas pak. Besoknya datang lagi, ya apa? Sepatu adik sompek. Tapaknya ada kayak mulut buaya. Posing lagi, bro. Yang beli bro berapa? 100 ribu. Berapa? Beli sepatu anak saya. Sepatu itu kalau sompek sebelah, kita tak bisa beli sepatu sebelah lagi. Harus beli dua-duanya. Besok yang lagi, ya apa? Uang buku. Aduh, bro, yang 100 ribu beli buku. Besoknya apa lagi? Ya, baju adik sobek, buahnya copot, ini sobek, ini sobek ya, berapa? Masa selama sekolah punya sobek? Pasti kalau apa? Kalau dia dapat job apa? Oh ya dapat, sedangkan langsung selebrasi. Sobek, banyak anak-anak laki-laki sobek ini ya. Kita tengok lu punya ada gigi nggak ya mantan gigi? Rupanya tak ada gigi. Rupanya sobek gara-gara apa? Gara-gara seluncuran. Ya apa? Celana abang pantatnya robek. Rupanya kenapa? Terjalan, bukan. Pantai bolong lah. Pusing ayah kita. Ditambah lagi harga-harga hari ini naik. Ditambah lagi gajinya nggak naik. Kalau dia jualan, dagangannya nggak laku. Kita doakan, ya Allah, kita doakan. Berikan kesehatan kepada ayah kami selalu, ya Allah, amin. Ya Allah, lindungi ayah kami yang masih hidup ini selama dia bekerja dalam hidupnya, amin. Ya Allah, selalu senangkan, bahagiakan hati dan bikin ayah kami agar dia selalu tersenyum, amin. Ya Allah, kalau ayah kami punya utang, segera berikan kemudahan sehingga utangnya lunas, amin. Ya Allah, kalau ayah kami arti uangnya tidak ada atau sedikit, tambahlah rezekinya, amin. Rasulullah ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan ibu. Coba, ada ustaz yang di sini ayahnya sudah meninggal? Oke, abang. Ayah meninggal kapan? Ketika abang umur berapa waktu itu? Hah? Nah, sekarang umur berapa? Benar-benar. Apa cuma? Pas. Oh. Nama apa? Siapa apa? Aldi. Siapa?
Raji. Ya, Pak Raji, pas berapa sekarang? 2. Kelas 2. Umur abang berapa sekarang? 8 kilogram. Oh, 8. Saya mau tanya dulu, abang, mohon maaf ya bang, bukan Ustaz, mau abang buat apa sedih. Abang yang meninggal siapa? Ayah. Ayah abang sudah meninggal. Waktu ayah abang meninggal, abang udah sekolah atau umur berapa? Berapa? 5 tahun. Masih ingat nggak wajah ayah? Pernah dibawa jalan-jalan nggak sama ayah? Pernah dibawa sholat sama ayah? Bagaimana perasaan Pak Raji ketika melihat teman-temannya ini? Kan kalau sekolah diantar atau dijemput sama ayahnya, pas terima rapor, ayahnya datang, atau pas buka puasa dibuka puasa bersama-sama ayah, atau pas lebaran jalan-jalan sama ayah. Bagaimana perasaan Pak Raji ketika melihat teman-temannya diantar jemput atau masih sama ayah? Biasa aja, nggak ada sedih. Apa ini? Kenapa Bang nggak sedih? Dan teringat sama Abang, ya Allah, teman-teman enak kali mulai. Tapi Abang kaget sama ayah. Mimpi sama ayah. Pernah mimpi ketemu ayah? Pengen masuk surga sama ayah. Ini teman kita, Bang Raji. Dia ayahnya sudah pergi. Anak Ustaz sudah kasih tahu. Selama ayah kita masih hidup, biasanya kita kurang sadar dan kurang bersyukur kepada Allah karena ayah kita masih hidup. Tapi kalau ayah kita sudah meninggal, baru kita menyadari kita butuh ayah. Berarti kalau sekiranya ayahnya belum meninggal, pasti pengen ayahnya tetap sama Baraji. Baraji saya kasih tahu ya, meninggal itu sebenarnya yang meninggal itu cuma badannya, rohnya masih hidup. Jadi sebenarnya ayah Baraji itu masih hidup, cuma dia sekarang sedang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ayah Baraji sedang menunggu Baraji. Kalau ayah Baraji amal kebaikannya baik selama di dunia, maka insya Allah di kubur dia dapat nikmat kuburnya lapang, kuburnya wangi, dijaga oleh malaikat. Alhamdulillah. Tapi dia punya anak. Kalau ayah kita banyak pahala, rajin ibadah, pahalanya banyak, insya Allah dia di kubur dapat nikmat kubur. Tapi anaknya masih hidup. Selama anaknya masih hidup, hati-hati. Kalau Bang Raji selama hidup, Bang Raji buat dosa, ingat itu akan mengalir kepada ayahnya. Kalau hari ini ayah Bang Raji itu dia sedang dapat nikmat kubur, tiba-tiba datang malaikat, lagi enak santai, dipukul. Kenapa nih malaikat? Anakmu di dunia buat dosa. Tapi kalau ayahnya banyak dosa, selama dia hidupnya tidak pernah sholat, ketika ayahnya masuk dalam kubur, dia diazab oleh malaikat, dipukul oleh malaikat, kepala dihancurkan pakai gada, pakai palu, badannya diremukkan, berdarah-darah, keluar darah. Tapi Baraji masih hidup. Kalau Baraji selama di dunia masih hidup ini, Baraji rajin sholat, rajin belajar, jadi orang soleh. Insya Allah kita doakan jadi ustaz, insya Allah. Jadi ustaz Raji. Itu amal kebaikannya akan ngalir juga kepada kubur ayahnya, sehingga tiba-tiba pas dipukul, malaikat kau nak dipukul lagi. Pak, anakmu Raji ketika di dunia sehari ini dia banyak pahalanya. Jadi sekarang kami tidak jadi azab kamu lagi. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz mau tanya, anak Ustaz Baraji pengen ayahnya, orang tua kita meninggal itu dapat nikmat kubur atau azab kubur? Dapat nikmat kubur atau azab kubur? Nikmat kubur. Kalau nanti di akhirat, Baraji dengarin, semuanya dengarin. Ketika ada orang tua yang dia masuk ke surga, dia disetop oleh malaikat depan pintu surga. Stop dulu. Ada apa malaikat? Misalkan ayah Baraji sama ibunya masuk surga. Ayah Raji, ada apa malaikat? Kamu masuk surga? Alhamdulillah. Raji mana?
Nggak tahu malaikat. Coba kamu cari. Rupanya dicari sama ayah sama ibu Pak Haji. Rupanya Pak Hajinya di neraka. Akhirnya Bapak Ibu, kamu nggak jadi masuk surga. Karena anak kamu masuk neraka, kamu masuk sama anak. Tapi ketika nanti Bang Raji berada di depan pintu surga, yang mau masuk surga, Raji, siapa mereka? Raji, siapa mereka? Bapak, kamu mana? Nggak ada yang mereka katanya nggak ada di sini ya. Coba kamu cari di antrian surga ini, tengok sana, kalau belakang nggak ada. Rupanya cari Raji ke barisan neraka. Wah, ada rupanya. Kata malaikat, ibu bapak, karena kamu sudah masukkan anak kamu di sekolah Islam Amanah, anak kamu rajin ngaji, rajin sholat, rajin dia, akhlaknya baik, omongannya tidak nyakitin orang, baik budinya, baik pekertinya, membahagiakan orang, tidak sering buat orang menangis-nangis, marah-marah karena hidup dia, maka kamu silakan rajin bawa ayah ibu kamu masuk surga. Kalian pilih mana? Mau ngajak ayah kalian, ibu kalian masuk surga atau masuk neraka? Pesan Ustaz buat para rajin dan anak Ustaz semuanya, rajin beribadah, rajin berbuat baik, itu nanti akan menyelamatkan ayah dan ibu kita dan keluarga kita dan neraka masuk ke surga. Dan di usia 6 tahun, usia 6 tahun ketika Rasulullah dengan ibunya bernama siapa nama ibu Rasulullah? Aminah. Mereka berziarah ke makam Abdullah ayah Rasulullah. Sepulang dari ziarah, kemudian mau pulang ke Mekah. Wes, kenapa kuburan ayah Rasulullah bukan di Mekah, dia agak jauh? Karena dia sakit situ, tinggal situ. Sampai di sebuah kampung namanya Abwa. Abwa itu sebuah kampung. Aminah sakit. Pak Rasulullah kecil 6 tahun. 6 tahun itu kira-kira kelas berapa? 1 SD lah ya. Siapa di sini kelas 1? Berapa umur abang? 6. Berapa? Ada 6, ada 7. Kira-kira sebesaran kalian lah dibawa Aminah kelelahan sampai akhirnya dia sakit di Abwa itu, di kampung Abwa itu dia sakit, dia meninggal di situ. Coba bayangkan. Kiranya nih, brother, apa terjadi kalau emak kalian waktu kalian SD meninggal? Sedih. Ustaz pernah ngajar salah satu sekolah Islam Baru. Ketika ada seorang anak kelas 1 dia masuk sekolah, emaknya bu, bapak ya, guru, nemanin anaknya sebulan lamanya. Anak sekolah ikut sekolah juga, dari pagi sampai sore full day, nemanin anaknya. Anaknya belum siap menerima kondisi dengan ketemu dengan orang yang belum pernah ketemu, belum menyesuaikan diri. Coba ada Ustaz kayak gitu pertama masuk. Rasulullah harusnya dia ayah ibunya masih hidup sampai dia menikah, sampai dia tua. Kayak nih ayah Ustaz-ustaz kita nih, ayah ibunya lama ada masih hidup. Tapi Rasulullah Nabi Rasul dia tidak dapat nikmat itu. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah mana lagi? Kita dustakan. Allah sayang dengan kita. Nabi saja yang harusnya dia punya ayah itu, tidak ada ayah ibunya ketika dia besar, ketika dia SMP, tidak ada. Tapi Nabi Muhammad dia tidak pernah menyerah. Ini Ustaz tengok ini. Apa tuh nama Bapak? Jujur. Oh, Bapak. 14. Banyak kali juga. 14 sih. Dan berapa? 9? 8. Itu berapa? Kelas 9. Hah? Campur. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah cari uang sendiri? Katakan. Yang sudah cari uang sendiri? 2 orang maju. Maju cepat, maju cepat. Maju. Ustaz bukan memakan manusia. Maju cepat. Situ aja, kamu tanya sama nama abang. Ya, abang. Abang usaha abang apa? Hah? Cuci motor, kerja cuci motor. Abang? Hah? Hah? Warung nasi. Punya siapa? Ya nenek. Oh, kerja di situ. Kalian bagus. Ini orang sukses. Ustaz
SD aja Ustaz dah cari uang sendiri. Ustaz kelas 5 SD itu, kelas 5 sampai kelas 5 sini SD, lagi. Kelas 5 SD, sebelum Ustaz masuk ke sekolah, kami masih jam 7. Ustaz tahu tak tuh? Bawa talak, orang ikut goreng pisang, ada situ ketan. Ini kita baru. Yo pisang goreng. Habis subuh Ustaz jualan itu. Sampai setengah 7 Ustaz bawa di sekolah. Ustaz ganti masuk ke sekolah. Rasulullah, walaupun ayahnya masih sudah meninggal, ibu sudah meninggal, dia tidak lemah. Kalau ada anak sekarang dia nakal, gara-gara apa? Gara-gara ayah sudah meninggal, tidak ada cerita dia yang salah, bukan karena dia ayah yang sudah meninggal, bukan. Dia yang salah pilih kawan. Rasulullah umur 10 tahun itu sudah jualan sama pamannya. 13 tahun, 15 tahun sudah perang dia. Ini tuh umur sudah 16, 15, Yemen juga lagi. Toil, lemah kita. Rasulullah tuh umur 15 tahun sudah perang dia. Kalau sini kalau wah, itu ah. Nonton juga, aku nonton juga. Jadi anak Ustaz, anak yang cinta Rasulullah tadi adalah anak yang dia itu baik sama orang tuanya. Siapa yang rajin bantu orang tua, urusan dapur dan urusan rumah, yang rajin nyapu rumah, yang rajin bantu mama cuci piring, yang rajin bantu jemur kain, angkat kain dan jemuran kalau ketika hujan sudah siap. Yang tak bisa menyetrika baju sendiri. Siapa sudah bisa cuci baju sendiri? Yang sudah bisa masak air, masak indomie sendiri bisa, ada yang bisa. Nah, mantap. Itu yang dimasak indominya. Bukan kualinya yang diletakkan. Itu dia. Kalau kita belum bisa bantu cari uang orang tua, paling tidak jangan nyusahin orang tua. Kalau anak Ustaz baik, yang ditanya orang siapa? Orang tua. Weh, anak siapa tuh? Oh, anak bapak ini. Tapi kalau anak Ustaz nakal, yang ditanya orang tua juga anak siapa ini? Jangan sampai buat orang tua kita apa? Yang kita dengan Allah jodoh rapi, kita Rasulullah semua diam, semua tertib. Lihat Ustaz. Ustaz ganti. Mudah-mudahan ada Ustaz semuanya bisa menjadi umat Rasulullah dibanggakan. Tolong ya, jangan buat Rasulullah tuh nangis nih kita tuh kecewa apa tuh gara-gara anak Ustaz nakal, orang benci dari Islam. Wih, jangan sakal sama orang Islam lagi, apa dia nakal. Kalau sama Islam jangan kita, ya apa suka kita duit orang, jangan ya. Tunjukkan orang Islam itu adalah orang yang damai, orang yang baik, orang yang penyayang, pengasih, orang suka menolong. Siap menjadi orang Islam yang baik? Ya. Siap menjadi yang rajin menolong orang? Ya. Siap tidak menyusahkan orang lain? Ya. Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang baik pada orang lain. Dan kata Nabi, seburuk-buruk orang adalah orang yang menyusahkan orang lain. Saya doakan semoga kita menjadi orang yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya banyak, lebihnya tidak ada. Kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tidak ada kata tak salah. Kalau salah kepada Allah SWT ampun, kalau salah pada anak-anak Ustaz dan guru semua Ustaz minta maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Cendrawasih tersangkut di kayu. Terima kasih semua, thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.